Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat semuanya kan? Jadi sebelum kita memasuki dalam pelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Amin amin. Sekarang kita absen dulu ya. Setelah kita absen ini, kita ada dua orang yang tidak hadir, satu yang kurang sehat dan satu lagi nggak ada kabar. Jadi sekarang kita langsung masuk dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Sekarang kita mulai dengan pengertiannya dahulu ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Barisan deret aritmatika. Jadi sebelum kita membahas tentang terlebih lanjut, kita membahas dulu tentang aritmatika. Apa itu aritmatika? Dari kalian semua ada yang udah tahu apa itu aritmatika? Aritmatika itu adalah pola bilangan yang selisihnya atau bedanya sama. Beda sama atau biasa disebut dengan B. Ini seperti kita lihat misalnya, bedanya sama itu sebagai contohnya seperti 2, 6, 10, 14, 18, 22. Ini yang kita sebut dengan bedanya sama itu adalah 2 ke 4 plus 4, 6 ke 10 plus 10 plus 4, dan seterusnya juga ditambahkan dengan 4. Dan seperti ini disebut dengan aritmatika. Ini pola bilangannya ini biasa disebut dengan U1. Ini U1 ini untuk U1, 2, ini U2 nya 6, U3 10, U4 14, dan seterusnya. Jadi dalam barisan dan deret aritmatika ini kita akan menghitung dengan mudah. Misalnya kita akan mencari suku kelima itu berapa dengan cara memakai rumus. Ini rumus untuk mencari suku keberapa itu barisannya UN A tambah N kurang 1 B. A ini suku pertama, U1 sama dengan 2, ini enggak A suku pertamanya. N suku yang kita cari, misalnya U5. Jadi U5 A ini 5 kurang 1 B. Sebagai contohnya ini kan kita udah tahu U5 nya 18 hasilnya. Jadi coba kita masukin dalam rumus. Misalnya kita belum tahu 18 nya. U5 A suku pertama 2 tambah 5 kurang 1, 5 kurang 1, bedanya 6 sama 2. Ini rumus beda ya. Beda U2 kurang U1 atau U3 kurang U2.
kita untuk mencari selisihnya. Beda ini sama juga dengan selisih. Jadi untuk beda ini 6, misalnya ini 6 kurang 2 sama dengan 4. Selisihnya 4 karena aritmatika ini sama semua 4. Nah, jadi bedanya 4. 2 5 kurang 1 4 kali 4 2 tambah 16 2 tambah 16 18. Nah, ini suku kelimanya 18 sama. Nah, ini untuk mencari barisan aritmatikanya. Nah, oke, baiklah, untuk yang selanjutnya kita akan mencari Sn. Sn ini jumlah suku ke n dalam jumlah banyak. Misalnya ini rumusnya n per 2 2a tambah n kurang 1 b. Nah, seperti yang tadi itu sukunya, misalnya kita cari jumlah dari suku 3 suku pertama yang tadi. Tadi kan berapa? 2 6 10 14 18 22. Nah, untuk mencari jumlah suku ini, misalnya secara manual itu kita bisa cari seperti ini. Misalnya ini U sampai suku ketiga, jadinya S3. Ini kita tidak pakai rumus dulu, kita cari secara manual. 2 tambah 6 tambah 10. Ini cara manual. Ini kalau tidak banyak, mudah kita cari. 2 tambah 6 tambah 10 18. Nah, kalau dalam rumus kita masukin rumus. Misalnya ini kita cari S-nya 3 per 2 suku pertamanya 2 3 kurang 1. Bedanya beda yang tadi 6 suku kedua dikurang suku pertama itu 4. 3 per 2 4 tambah 3 per 1 2 4. 3 per 2 4 tambah 8 3 2 12 3 dikali dengan 12 sama dengan 36 per 2 dengan 18. Nah, ini untuk kita cari jumlah suku, yaitu dengan rumus Sn. Nah, dari yang setelah kita pelajari tadi tentang rumusnya untuk mencari suku ke berapa dengan jumlah sukunya berapa, kita udah mengetahui rumusnya UN A tambah N kurang 1 B Sn N per 2 tambah 2A tambah N kurang 1 B. Nah, ini kita bisa simpulkan, kita udah mengetahui rumusnya untuk mencari suku dengan rumus UN, untuk mencari jumlah sukunya dengan rumus Sn. Nah, sekarang langsung aja kita masuk dalam contoh soal ini. Nah, contoh soalnya, setiap bulan Gofur selalu menabung di bank. Pada bulan pertama, ia menabung sebesar Rp10.000. Bulan kedua, ia menabung sebesar Rp11.000. Bulan ketiga, ia menabung Rp12.000.
Demikian seterusnya. Ia selalu menabung lebih Rp1.000 setiap bulannya. Jadi soalnya, nyatakanlah uang yang ditabung Gofur dalam ribuan rupiah untuk bulan ke-8. Kemudian soal yang kedua, tentukan jumlah uang yang sudah ditabung Gofur pada bulan ke-12. Nah, ayo kita jawab sama-sama. Nah, setelah kita baca contoh soal yang tadi, kita bisa mengetahui contoh soal. Kita mengetahui bahwa dia menabung pada bulan pertama dengan jumlah 10.000. Bulan 1 jumlah 10.000. Bulan kedua 11.000. Bulan 3 12.000 dan seterusnya. Nah, dia menabung setiap bulan itu dengan tambah 1.000. Misalnya bulan pertama 10.000, bulan keduanya dengan 11.000. Nah, dan seterusnya sampai beberapa tahun. Nah, jadi kita di sini akan mencari untuk soal yang A itu pada bulan ke-8 itu kita berapa dia membayarnya untuk bulan ke-8. Nah, untuk cari ini bulan ke-8 aja. Jadi kita pakai dengan rumus UN. A UN. Dengan rumus UN A tambah N kurang 1 B. Kita cari untuk di bulan ke-8 U8. A nya 10.000. Ini N nya 8 kurang 1. Bedanya, nah ini kan ini sama dengan U1, U2, U3. Untuk cari beda tadi kita telah mengetahui U2 dikurang dengan U1. Jadi bedanya U2 kurang U1. 11.000 kurang 10.000. 1.000. Nah, jadi bedanya ini 1.000. B nya 1.000. Kemudian kita lanjutkan. 8 kurang 1 7. 1.000 10. 7 dikali 1.000 7.000. 10.000 ditambah 7.000 17.000. Nah, dari sini kita sudah mengetahui pada bulan ke-8 dia membayarnya 17.000. Nah, kemudian pada contoh soal yang kedua, pada bulan ke-12 berapa uang yang sudah dia terkumpulkan. Jadi untuk mencari keseluruhannya kita menggunakan dengan rumus SN karena jumlah. Nah, SN N kurang per 2 oh ini tidak ada tambah, aku keliru. N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 B. Pada bulan ke-12 berapa jumlah yang sudah terkumpulkan? Bulan ke-12 berarti sudah setahun. S 12
2 suku pertamanya 10.000, N kurang 1, 12 dikurang 1, 11, bedanya 1000. Nah, bedanya 1000. 12 per 2, 6, 20.000 tambah 11.000, 6, 20.000 tambah 11.000, 31.000. Kemudian 6 dikali dengan 31.000, hasilnya 186.000. Nah, dari sini kita bisa mengetahui jumlah yang sudah terkumpulkan selama 12 bulan, 186.000 tabungannya. Nah, setelah kita lihat satu contoh soal tadi, kita udah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita untuk mencari berapa jumlah yang udah kita tabung beberapa bulan ke depan, kita udah bisa menghitung dari sekarang dengan cara memakai barisan dan deret aritmatika ini. Tapi syaratnya satu, bedanya harus sama. Misalnya tambah 1000 berarti 1000 semuanya. Begitu juga ya dengan yang lain. Misalnya kita dalam berbaris itu ada berdiri misalnya satu staff 10 orang, itu staff kedua 10 juga, staff ketiga 10 juga. Misalnya ada 10 staff berarti ada 100 orang karena 10. Nah, itu juga itu yang kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita mempelajari ini, dari kalian semua ada yang bisa mengambil kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini, rumus untuk mencari barisan dan deret matematika untuk mencari UN-nya, sukunya dengan rumus A tambah N kurang 1 B. Kemudian untuk mencari jumlahnya dengan rumus SN N per 2 2A tambah N kurang 1 dikali B. Ini untuk mencari jumlah sukunya. Nah, ada yang mau bertanya? Berarti kalau nggak ada yang bertanya, Bapak kira udah paham semuanya ya. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, mari kita baca doa untuk pulang. Amin. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini kalian bisa pahami semua dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti jangan lupa belajar lagi di rumah. Nanti mungkin ada soal keluar waktu ujian, kalian bisa jawab dengan mudah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.